أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, para jemaah sekalian, malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ushulus Sunnah, kitab yang berbicara tentang prinsip dasar Ahlus Sunnati wal Jamaah di dalam beraqidah. Kitab ini ditulis oleh Al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kita lanjutkan para jemaah sekalian. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, وَالنِّفَاقُ هُوَ الْكُفْرُ. An-nifaq, sifat kemunafikan. Huwal kufru, adalah kekufuran. Sifat kemunafikan itu adalah kekufuran. Jadi dengan munafik nono dengan kafir. Cuman munafik yang seperti apa yang kafir? An yakfura billahi, yaitu kalau dia kafir kepada Allah, wa ya'budu ghairahu, dan dia beribadah kepada selain Allah, wa yuzhiral islama fil alaniyati, dan dia menampakkan Islam hanya secara zahir saja. Ini dia munafik yang kafir, jamaah sekalian. Menyembunyikan kekafiran di dalam hati, tetapi dia menampakkan keislaman. Iya. Mithlul munafiqina, seperti orang-orang munafik, alladzina kanu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang dahulu hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan munafik laik pin zaman Nabi alaihi salatu wasallam, para sahabat salat, mereka salat. Para sahabat puasa, mereka puasa. Para sahabat berangkat perang, mereka juga berangkat perang. Tetapi hati mereka tidak beriman kepada Allah. Hati mereka tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, munafik yang seperti ini kafir. Sekedar nempoang Islam, lagu nyimpen kekafiran di dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Di antara manusia ada yang terang-terangan mengucapkan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Sekedar ucapan. Ya. Baik. Ini disebut dengan an-nifaq al-akbar, kemunafikan besar. Siapa yang punya sifat seperti ini, dia kafir menurut kesepakatan ulama. Tetapi ada yang kedua, para jamaah sekalian, kemunafikan kecil. Ini yang berbahaya. Lamun kemunafikan besar nenek sang bau sita jaga sita. Ya. Kalau kemunafikan besar ini, mudah-mudahan kita bisa menjaga diri kita. Apa itu kemunafikan besar? Menampakkan Islam tetapi menyembunyikan
kekafiran. Ini kemunafikan besar. Nempuang Islam lagu pendalam atinu ingkar kafir kepada Allah. Sang nenek mudah-mudahan tebau selamat ini. Lagu ilui langan ta urak adalah kemunafikan kecil ini. Di sini banyak umat Islam jatuh. Semoga Allah menjaga kita jemaah sekalian. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Adapun sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thalathun, ada 3 perkara. Man kunna fihi, siapa yang punya 3 perkara ini, fahuwa munafikun, maka dia orang munafik. Maksudnya munafik besar atau munafik kecil? Munafik kecil. Ada 3 perkara, siapa yang punya 3 perkara ini dia munafik. Dalam sebagian riwayat Imam Muslim, wa in sama wa in shalla, meskipun dia puasa, meskipun dia salat, dia orang munafik. Tapi munafik besar atau kecil? Kecil. Mana dia yang 3 ini para jemaah sekalian? Idza haddatsa kadzaba, kalau berbicara atau bercerita dia berbohong. Ada kita lelekak. Makanya tiang katakan tadi, nenek bahaya no. Ya. Dia bahayanya karena banyak terjadi. Adapun kemunafikan besar, dia berbahaya karena bisa mengeluarkan dari Islam. Cuman marangkat tiang sang masih bau si tan jaga diri ta. Tempuang ta Islam lagu insyaallah pendalam hati enta endah simpen ta Islam no endah. Ya. Tetapi kemunafikan kecil ini yang berbahaya, di antaranya idza haddatsa kadzaba, kalau bercerita, kalau berbicara kadzab, bohong. Lelekak, nungkulang. Nah ini hati-hati. Terkadang ya tersadar berbohong jamaah sekalian. Anak tanangis kape teduk kah bareh ku beliang ape mainan. Teduk urung. Ini bohong ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amir, kalau tiang tidak khilaf namanya Abdullah bin Amir, dia mengatakan da'atni ummi yauman wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idun fi baitina. Pada suatu hari ibu saya memanggil saya, dan kebetulan saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di rumah kami. Faqalat, apa kata ibu saya? Ha ta'al u'tik, wahai anakku kesini, aku ingin memberikanmu sesuatu. Anakku peketik ku menange pe anu nenek. Maka Nabi SAW bertanya kepada ibu ini, wa madza aradti an tu'tihi, apa yang engkau ingin berikan kepada anakmu? Apa? Kata dia, u'tihi tamran, saya ingin memberikan dia 1 biji kurma. Kata Nabi SAW, ama innaki law lam tu'tihi, seandainya engkau tidak jadi memberikannya, sekedar ngubien pe lagu ya pe payu menang ida, kutibat alaiki kadzbah, maka itu dicatat sebagai kebohongan. Balue itu urak nih. Ka piteduk ka nengka ku beliang epean mainan. Teduk-teduk ya datang mainan. Hati-hati ini di antara tanda orang munafik, idza haddatsa kadzab, kalau berbicara bercerita bohong. Tetapi tidak ada kebohongan yang lebih besar daripada berbohong di dalam agama Allah. Ini kebohongan paling besar. Contoh, menyampaikan hadis palsu. Ya. Lamun ibru lekakin anak, membohongi anak, itu kebohongan, hindarkan. Tetapi kebohongan yang lebih besar berbohong di dalam agama Allah Subhanahu wa taala.
menyampaikan kepada umat, oh ini ada hadisnya, ternyata hadisnya hadis palsu. Makanya Nabi SAW mengancam dengan ancaman yang besar, man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berbohong atas namaku secara sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, silahkan dia pesan tempatnya di dalam neraka. Emparampin ini hadis Nabi SAW, padahal bukan. Falyatabawwa maq'adahu minan nar, dari sekarang pesan tempatnya dalam neraka, kata Nabi SAW. Baik, ini dia tanda yang pertama dari tanda kemunafikan. Kemunafikan besar atau kecil ini? Kecil. Lagu kita berusaha hindarin ya. Yang kedua para jamaah sekalian, wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji sering tidak menepati janji. Berjanji sering tidak menepati janji. Di antara kebiasaan kurang bagus di negara kita ini, ngaret. Toang per ngaret. Bareh tabedait jam siwa, jam 10. Bareh tabedait jam siwa, jam 10. Ini kebiasaan ngaret. Di antara sifat kemunafikan, kalau janji sering mengingkari janji. Ya. Dan usahakan para jamaah sekalian, lamun pe pada berjanji ya pe lupa ngucapang insyaallah, karena kita tidak tahu bisa menepati atau tidak. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, wa idza tumina khana, kalau diberikan amanah dia berkhianat, tidak menjalankan amanah. Dan amanah ini sangat banyak, yakna sekedar amanah kepeng, ya, yakna sekedar amanah barang, ya, termasuk amanah yang paling besar. Semua syariat Allah Subhanahu wa ta'ala itu amanah. Salat ini amanah, puasa ini amanah, zakat ini amanah kepada orang yang kaya, haji amanah kepada mereka yang mampu. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ahzab, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal, kami menawarkan amanah kepada langit, kepada gunung, kepada bumi. Fa abaina ay yahmilnaha, semua mereka tidak berani menerima amanah tersebut. Kata ulama tafsir, yang dimaksud dengan amanah di sini amanah agama. Allah menangita amanah untuk sholat. Kalau kita tidak sholat berarti berkhianat. Allah memberikan kita amanah untuk berpuasa. Kalau tidak puasa berarti berkhianat. Dan Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian berkhianat kepada Allah war Rasul, dan jangan berkhianat kepada Rasul. Ini amanah nih. Di antara amanah yang besar, anak istri. Ya. Bagaimana cara kita menjalankan amanah kepada anak istri? Yang paling besar adalah didik mereka, bimbing mereka. Makanya disebutkan oleh Amr bin Qais al-Mulai, sebagaimana dinukilkan oleh Imam As-Sam'ani dalam tafsirnya. Amr bin Qais al-Mulai mengatakan, innal mar'ata la tukhasimu zawjaha yaumal qiyamati indallah, sesungguhnya seorang istri pada hari kiamat akan datang untuk melaporkan suaminya kepada Allah. Sopuk dengan nina lawan penjelu kiamat genda datang ngelaporang awanda timpa Allah. Apa kata dia? Fatakul, dia mengatakan, ya Rabbi innahu la yu'allimuni wa la yu'addibuni, ya Allah, suamiku ini dahulu di dunia dia tidak mengajarkanku dan tidak mendidikku. Innahu la ya'tini bi khubzis suq, dia hanya datang memberikan nafkah makanan saja, yaitu roti dari pasar, sekedar memberikan istrinya makanan saja. Ini berkhianat yang seperti ini jamaah sekalian. Ya, kita pi awam pi ya ada berjilbab misalkan sugul lekan balik ngalurang pi
Ini suami pengkhianat. Akan dilaporkan nanti pada hari kiamat oleh istrinya sendiri. Innahu la yu'allimuni wa la yu'addibuni. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Ma min 'abdin istar'ahu Allahu ra'iyatan." Apabila ada seorang laki-laki yang Allah berikan kepada dia amanah untuk jadi pemimpin. Al-Imam Ibnu Utsaimin mengatakan termasuk pemimpin dalam rumah tangga. Termasuk pemimpin dalam rumah tangga. Beliau sebutkan di dalam kitab Syarah As-Siyasah Asy-Syar'iyyah. Nabi SAW mengatakan, apabila Allah memberikan amanah kepada seorang laki-laki jadi pemimpin, termasuk pemimpin dalam keluarganya, walam yahutha binasihatin, ternyata dia tidak memberikan nasihat, bimbingan, pendidikan kepada yang dia pimpin. Anaknya dia tidak ajarkan, istrinya dia tidak ajarkan, illa lam yajid raihatal jannah, kecuali pada hari kiamat dia tidak akan bisa mencium aroma surga. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya tagian bau ngaduk mambun surga no, ita jari tu mama. Amanah besar ini jemaah sekalian. Lebih berat amanah anak istri ketimbang amanah harta ini. Ya. Taib. Penget di antara sifat orang munafik, kalau diberikan amanah dia berkhianat. Di antara bentuk amanah, amanah pekerjaan. Ya. Entuang piar ngeraksa. Apa bahasa ngeraksa ini, bahasa Indonesia? Jadi Pak Mukhtar yang namanya ngeraksa ini, misalkan Pak Mukhtar punya sawah, Pak Mukhtar mengatakan kepada tiang, tolong kerjakan sawah saya. Antum yang punya sawah tapi saya yang jaga. Iya, saya yang ini nggarap. Ini juga membutuhkan amanah jemaah sekalian. Terkadang kita suruhna itu si dengan jaga kebun dah. Arak sopok dengan berdiang kebun, pe jaga kebun tiang. Bue ngeriti kang tu buat kenyaman no. Ya. Jadi buah kelapa semuanya diambil tanpa memberitahukan kepada pemiliknya. Dulu ada seorang ulama, ada seorang laki-laki namanya Al-Mubarak. Ada seorang laki-laki namanya Al-Mubarak. Dia diberikan amanah untuk menjaga kebun seorang saudagar kaya. Ada orang kaya punya kebun. Ya. Al-Mubarak ini yang ditunjuk jadi penjaga kebun. Jaga kebun. Dan dia sudah menjadi penjaga kebun sekitar 10 tahunan. Dia jaga kebun itu. Di kebun itu jamaah sekalian macam-macam tumbuhan. Ya, ada rumman, delima, bahasa anta jeliman. Ya, ada pohon yang lain juga. Suatu hari pemilik kebun itu didatangi oleh tamunya. Pemilik kebun itu didatangi oleh tamunya. Maka dia menyuruh kepada Al-Mubarak penjaga kebun, wahai Mubarak, tolong petikkan beberapa buah delima yang manis sebagai makanan hidangan untuk tamu saya. Pebungang ita buah jeliman ni manis no. Jadi makanan untuk tamu tiang ni datang ni. Jelas jemaah sekalian? Maka Al-Mubarak pun memetik beberapa buah delima, dihidangkan. Ketika dimakan oleh pemilik kebun itu, kecut, pedis. Kecut, pedis. Apa kata pemilik kebun itu? Saya minta buah yang manis, kenapa kok buahnya kecut, pedis? Petik lagi yang lain. Lalu metik, kasih lagi. Pas dicoba, kecut, pedis. Ya Mubarak, saya minta yang manis.
Petik lagi, petik. Pas dicoba, kecut lagi, pedis. Wahai Mubarak, sudah berapa lama engkau menjaga kebun ini? Sudah 10 tahun. Iya. Masa 10 tahun engkau jaga kebun ini, engkau tidak bisa membedakan mana buah delima yang manis, mana buah delima yang kecut, yang pedis? Masa tidak bisa bedakan? Apa kata dia? Saya tidak bisa bedakan karena selama 10 tahun saya tidak berani memetik satu buah pun. Beita jebuk ngeriti kang teh. Bareh kata bebada. Subhanallah, enggak ada amanah sama sekali. Bapak kita luar biasa. Mendengar itu maka pemilik kebun tersebut sangat takjub, sangat terharu. Dia pun menikahkan Al-Mubarak dengan putrinya, maka lahirlah seorang ulama besar yang bernama Abdullah ibnul Mubarak. Seorang ulama besar, Abdullah ibnul Mubarak. Subhanallah. Lahir dari orang tua yang saleh, yang wara'. Jadi amanah jemaah sekalian. Sifat orang munafik, wa idza tumina khana. Kalau diberikan amanah, sulit jaga amanah. Taib. Ini dia siapa yang punya 3 sifat ini, bahwa munafik, dia orang munafik. Munafik besar atau kecil? Kecil. Tapi berbahaya. Berbahaya. Hadza 'ala taghlizi. Hadza, hadis ini 'ala taghliz, peringatan. Narwiha kama ja'at, kita riwayatkan sebagaimana dia datang. Wala nufassiruha, dan jangan kita tafsirkan dengan tafsiran-tafsiran yang salah. Nabi SAW mengatakan, siapa yang punya 3 sifat ini, dia munafik. Kita katakan munafik, tetapi munafik kecil. Ya. Cuman ini secara umum ya. Jangan pelungguh nanti kalau ada orang yang berbohong langsung tunjuk hidung, munafik. Jangan. Jangan langsung ditunjuk hidungnya. Nenek secara umum, ayai lelekak, maka dia punya sifat munafik. Lagu lamun narak lelekak penepe ya kepe langsung nunjuk hidung da epe jak munafik kepe. Jangan. Bedakan antara menghukumi secara umum dengan menghukumi secara ta'yin, secara individu, secara perorangan. Ahlus sunnati wal jamaah, mereka itu menghukumi secara umum. Adapun menghukumi secara individu, secara perorangan, mereka paling hati-hati. Ya. Contoh misalkan jemaah sekalian, orang menuduh kita suka mengkafirkan. Benar tidak tuduhan ini? Tidak. Ahlus sunnah mengatakan, siapa yang menyembelih untuk selain Allah, ya, maka dia telah berbuat syirik besar. Dan siapa yang berbuat syirik besar, dia bisa keluar dari Islam. Ini secara umum. Lagu lamun pergi ta'arak dengan nyembelih untuk selain Allah, ya pekanggo langsung nunjuk idah, kafir, tidak boleh. Kenapa? Bisa jadi dia belum tahu. Ahlus sunnah itu paling hati-hati. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan apa? Ketika beliau membahas tentang pemahaman orang-orang Jahmiyah, kata beliau, kalau saya yang meyakini pemahaman itu saya kafir, kata beliau, tetapi saya tidak berani mengkafirkan mereka. Jadi bohong tuduhan orang yang mengatakan kita suka mengkafirkan. Ahlus sunnah itu menghukumi secara umum, adapun perorangan mereka paling hati-hati. Ya, sama seperti ini. Ayai lelekak berarti ada sifat kemunafikan. Lagu lamun narak dengan lelekak timpa EP. Jemak tiang bayar otang tiang, jemak naik urung munafik nih memang. Jangan ya. Baik. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, begitu pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u ba'di kuffaran dullalan. La tarji'u ba'di, jangan kalian tarji'u kembali ba'di setelah aku meninggal dunia. Kembali apa? Kuffaran, jangan kalian kembali kafir. Dullalan, jangan kembali sesat. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din,
di mana sebagian kalian yadrib, memukul, memenggal riqaba, leher ba'din, sebagian kalian. Ini termasuk kufur kecil. Nabi SAW mengatakan, jangan kalian kalau aku meninggal dunia, jangan kalian kembali kafir. Yaitu apa? Saling membunuh satu dengan yang lain. Nabi menyebut membunuh itu kafir. Kafir besar atau kecil? Kecil. Kafir kecil. Kecuali kalau dia halalkan pembunuhan, maka ini kafir besar. Kenapa? Dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Jadi dengan inya mati nunun sebut dasi Nabi SAW, dia melakukan perbuatan kekafiran. Besar atau kecil? Kecil. Ingarnin kafir kecil tidak mengeluarkan dari Islam. Jadi di sini beliau Imam Ahmad ingin menjelaskan kemunafikan nunu ada dua, munafik beli nyugulang lekan Islam, munafik beci ya tasugul lekan Islam. Kekafiran juga dua, kafir beli sugul lekan Islam, kafir beci tidak keluar dari Islam. Syirik no dua, syirik beli, syirik beci, dan seterusnya. Ya, beliau ingin menjelaskan kepada kita. Wa mithlu, begitu pula contoh lain. Idzal taqal muslimani, idzal taqa, apabila bertemu al muslimani, dua orang Islam, bisayfaihima, dengan pedang mereka. Ada dua orang Islam bertemu bersual, yang satunya bawa pedang, yang satunya bawa pedang. Falqatilu, maka yang membunuh, wal maktulu, dan yang dibunuh, finnari, di dalam neraka. Yang membunuh dan yang dibunuh di dalam neraka. Tatkala sahabat mendengar hadis ini, mereka heran bengak. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul. Ya Rasulullah, yang membunuh masuk neraka wajar, fama balul maqtul, kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Kata Nabi SAW, li'annahu harisun ala qatli sahibih, karena dia juga sebenarnya ingin membunuh yang satunya, tetapi kalah dia yang terbunuh. Paham ya? Pada niat dah dua-dua dan niat saling semati, cuma nih saya itu kalah ya. Yang satunya kalah, maka dua-duanya di dalam neraka. Gara-gara apa? Gara-gara niat yang buruk. Dan ini juga menunjukkan kepada kita tentang pentingnya masalah niat ya. Cuman mereka tidak kekal di dalam neraka, meskipun Nabi mengatakan si pembunuh dan yang dibunuh di neraka, mereka tidak kekal. Kenapa? Karena membunuh itu kafir besar atau kecil? Kafir kecil. Wa mithlu, contoh lain, sibabul muslimi fusukun, sibab, mencaci maki, nyumpak senak, al muslim, seorang muslim, fusukun, kefasikan, wa qitaluhu kufrun, dan memeranginya adalah kekafiran, kafir beci ya. Wa mithlu, contoh lain, man qala li akhihi, siapa yang berkata kepada saudaranya sesama muslim, ya kafir, wahai orang kafir. Jadi ngubien pe batur, pin tuduh pe batur pe kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka panggilan kafir itu kembali kepada salah satu di antara mereka. Lamun da tetu kafir ingubian ta, maka ida mau panggilan nono lagu, lamun ya da tetu tulak timpa ita ingubian ida kafir. Tetapi ini kafir besar kecil? Kecil. Karing sai contohnya. Wa mithlu, satu contoh lagi, kafara kufrun billahi tabarru'un bin nasabi wa indaqqa, merupakan kekafiran kepada Allah, tabarru'un bin nasab, berlepas diri dari nasab, wa indaqqa, meskipun sedikit, ya tamele ngaku diri ta sebagai anak ama itu, dia tidak mau mengaku dirinya sebagai anak bapak pulang ama ampe ke nono, tidak, kata dia, ya tamele ngaku ama anda karena benci. Kata Nabi SAW, ini kekufuran kepada Allah ya. Wa nahwu hadhil ahadits, dan wa nahwu, dan semisal dengan hadis-hadis ini,
mimma qad sahha, dari riwayat-riwayat yang telah sahih, wa hufiza, dan dijaga oleh para ulama. Fa inna nusallimu lahu, hadis-hadis seperti ini kita terima. Wa illam na'lam tafsiraha, seandainya pun kita tidak mengetahui tafsirannya, terima. Wala natakallamu fiha, tidak perlu kita berbicara di dalamnya. Wala nujadilu fiha, tidak perlu berdebat di dalamnya. Wala nufassiru hadhil ahadith, dan jangan tafsirkan hadis-hadis ini illa mithla ma ja'at, kecuali sebagaimana dia datang. La narudduha, jangan ditolak, illa bi ahaqqa minha, kecuali kalau ada dalil yang lebih sahih yang bertentangan dengannya. Taib nenek ya, akidah pertama ibau tabayat kalam nenek, yaitu tentang pembagian kemunafikan menjadi dua. Ada munafik besar, ada munafik kecil. Kekafiran juga dua, kafir besar, kafir kecil. Kesyirikan juga dua, kesyirikan besar, kesyirikan kecil. Imbeno pe jauang, dua-dua anu pe jauang. Kemunafikan besar hindarkan, kemunafikan kecil hindarkan. Kekufuran besar hindarkan, kekufuran kecil juga hindarkan. Kesyirikan besar hindarkan, kesyirikan kecil hindarkan. Taib sekarang tamaita timpa pembahasan terakhir lekan kitab tan ini. Kalam ini tatutuang. Taib. Ya. Qala al-muallif rahimahullah. Wal jannatu wan naru, al jannah surga, wan naru dan neraka, makhluqatani, adalah dua makhluk yang telah Allah ciptakan. Qad khuliqata, sungguh telah diciptakan. Pembahasan yang terakhir yang beliau sampaikan tentang masalah surga dan neraka, dan ini cerdasnya Imam Ahmad rahimahullah. Kenapa beliau membahas masalah surga dan neraka terakhir? Kenapa? Ya, sebagian ulama mengatakan karena nanti pada hari kiamat, jamaah sekalian, nanti pada hari kiamat, ya, proses terakhir manusia pada hari kiamat adalah surga dan neraka. Proses terakhir manusia lawan penjelu kiamat, surga atau neraka. Arak tama surga, arak tama neraka. Setelah manusia masuk ke dalam surga atau manusia masuk ke dalam neraka, selesai wah. Yang masuk surga silahkan terus lanjut kekal dalam surga. Yang masuk neraka ada yang kekal dan ada yang dikeluarkan kemudian dimasukkan surga. Jadi proses terakhir pada hari kiamat surga dan neraka. Makanya Imam Ahmad tutup akidah yang terakhir di sini adalah tentang surga dan neraka. Ya, ini cerdasnya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Berkaitan dengan masalah surga dan neraka, yang pertama jemaah sekalian, surga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan. Allah persiapkan bagi wali-walinya. Ya. Bayi ai ngarnin wali Allah. Rajin ibadah. Epe lemudi ai ngarnin wali Allah. Yang bertakwa kepada Allah. Taib. Kumbe lamun kebal pedang wali Allah ke? Ya, jadi wali Allah itu yang beriman dan yang bertakwa. Merekalah yang Allah persiapkan surga. Sedangkan neraka Allah persiapkan untuk musuh-musuhnya. Ya. Ini yang pertama yang harus kita imani jemaah sekalian. Surga dan neraka. Surga khusus untuk wali-wali Allah. Ingarninna wali Allah nono i beriman bertakwa. Lamun pe beriman, lamun pe bertakwa, insya Allah menjadi wali Allah. Deka ia pe kebal, ya. Deka ia pe tahu ngilang, ya. Taib. Karena syarat wali Allah sebagaimana yang Allah sebutkan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah wali-wali Allah itu tidak perlu mereka takut, tidak perlu mereka sedih. Siapa mereka? Lanjutkan ayatnya, alladzina amanu, mereka yang beriman, wa kanu yattaqun, dan bertakwa. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan, man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Siapa yang beriman dan bertakwa, wali sudah. Ya syaratnya. Ya. Baik.
Adapun neraka Allah persiapkan bagi musuh-musuhnya. Dan yang namanya surga ini penuh dengan kenikmatan. Adapun neraka penuh dengan siksaan dan penderitaan. Para jemaah sekalian, kenikmatan surga na kumbe-kumbe si tambayangangnya ya ta mampu bayangangnya. Getu endah sakit na neraka no, siksaan neraka no, na kumbe-kumbe si tambayangangnya ya ta mampu gen bayangang sakit na neraka. Surga nikmatnya luar biasa. Nabi SAW bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hadis kudusi, a'datu li'ibadiyas salihin ma la aynun ra'at, aku persiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Ya nara itawah kita surga kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi SAW mengatakan ittala'tu 'alal jannah, saya sudah ngintip melihat surga. Lamun itu aja nara mas. Aku persiapkan bagi hamba-hambaku sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga. Wah, ke pendengar engkat bidadari surga. Tawah. Ya, ya tawah. Ya. Pengomeawan tu je tetap. Lagu suara bidadari, mohon maaf ibu-ibu ya. Lamun bidadari surga ya nara wah ta mendengar. Suaran air surga, di surga itu tajri min tahtihal anhar, ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Air yang mengalir itu ada suaranya, tetapi kita tidak pernah mendengar suara air yang mengalir dalam surga. Kumbe ke indahna. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak bisa dipikirkan oleh pikiran manusia. Surga ini bakumbe kisi tagen mikirangnya. Nabi SAW bersabda, setiap laki-laki yang masuk surga langsung diberikan imra'atan, 2 istri. Ya, 2 istri, langsung diberikan 2 istri, paling kurang. Ya. Yang 2 istri tersebut yura mukhu saqaihima sum-sum. Apa ngarniana tulang sum-sum bahasan ta? Hah? Tulang belikat pengarang-arang doang pe. Apa tulang sum-sum ah? Jadi biasa kan arak tolang ya. Terus bedeangnya lemak di dalam. Apa? Apa bahasa pe? Oh no ya. Loror. Nah. Lor. Nah. Karena kan ara apa karena bakso sum-sum ya ada. Baik. Nabi SAW mengatakan subhanallah, sum-sum itu tempatnya di dalam tulang. Sum-sum itu dalam tulang. Nabi mengatakan bidadari yang 2, istri yang 2 tersebut sum-sumnya bisa terlihat dari luar. Ante iya tanah seda pikiran pi ya, karena lamun tak ketempu lekan luar ya kena sela sang nang gitu baik pikiran ta, maka Nabi SAW mengatakan minal husni, saking indahnya si angkun indahna sampai tempu lekan luar. Sum-sum nono dalam tulang lagu bau ketempu lekan luar, bisa terlihat dari luar. Minal husni, saking indahnya. Bau pembayangannya bau. Ya kena seremnya. Minal husni, saking indahnya, saking indahnya. Subhanallah, nggak bisa kita bayangkan. Nabi SAW bersabda, ada satu pohon di dalam surga. Inna fil jannati la syajaratan, sesungguhnya di dalam surga ada satu pohon, yang dinamakan pohon itu biasanya akan ada rindangnya. Ya, ingarnin nalulun kayu nono arak bauna. Kata Nabi SAW, rindangnya bauna nono. Ya, misalkan ini pohonnya, kemudian di sini rindangnya.
Kalau seseorang menggunakan kuda yang paling cepat, dia pecut kudanya lari dari sini, supaya selesai baunya, rindangnya tersebut, dia butuh menunggang kuda selama 100 tahun. Bakumbi kebeli. Nah. Hadis ini hadis sahih. Bawa pemikiran ya. Ya subhanallah, begitu. Wala khatar ala qalbi bashar, tidak bisa dipikirkan oleh benak manusia. Ya. Nabi SAW menyebutkan dalam sebagian riwayat yang sahih, la mawdi'u sautin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Tempat meletakkan cambuk, langantang, gantung, pecut di dalam surga lebih baik ketimbang dunia dan seisinya. Oleh karena itu surga ini nikmatnya tidak bisa dibayangkan. Ya. Tentu arak pen dalam surga arna apel, arak. Di dalam surga ada yang namanya inap, anggur ada. Ya. Pen dunia ada apel, di surga ada apel. Di dunia ada anggur, di surga ada anggur. Di dunia ada perempuan, di surga ada perempuan. Di dunia ada sarir, ada dipan-dipan, ranjang-ranjang. Di surga juga ada ranjang-ranjang. Di dunia ada araik, sofa-sofa. Di surga juga ada araik, sofa-sofa. Tapi Abdullah bin Abbas mengatakan, apa yang ada di dalam surga dan di dunia sekedar sama, fil asma, sama nama, tetapi hakikatnya tidak akan sama. Jangankan pen antara dunia kanca surga, pen dunia anu pada arna lagu beda. Pada arna, ya. Ita bedeang naik, gajah bedeang naik, sama namanya. Kaki manusia, kaki gajah pada kiruana. Iya. Kadang pada ruana lagu lain nendah anu na. Ya. Durian jurang koak, durian bagian bar pada durian lagu mbe mayan beda. Namanya sama, rupanya sama, lagu rasanya malah beda. Bapa lagi surga. Makanya Abdullah bin Abbas sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ketika Abdullah bin Abbas, jadi penduduk surga ketika mereka diberikan buah-buahan, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah, ketika mereka diberikan buah-buahan, mereka mengatakan dalam surah Al-Baqarah, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa. Setiap kali mereka diberikan buah-buahan di dalam surga, qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl, mereka mengatakan sama buah-buahan yang kita diberikan dulu, sama, yaitu sama namanya. Mereka diberikan apel, nah ini juga apel, tapi hakikatnya beda, kata Abdullah bin Abbas. Ketika menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir membawakan ucapannya Abdullah bin Abbas. Intinya kita tahu mikirangnya, kita tahu mikirangnya. Ngetoy endah nar, ngetoy endah neraka nu. Sebagaimana kita tidak bisa memikirkan, membayangkan nikmatnya surga, begitu pula penderitaan neraka, siksaan neraka. Nabi SAW mengatakan orang yang paling ringan siksaannya dalam neraka adalah orang tuda'u fi akhmasi qadamaihi jamratani minan nar, ditempelkan di bawah kakinya dua bara api neraka, dua barak api neraka, di kaki kanannya satu, di kaki kirinya satu. Sekedar ditempelkan barak neraka, ya geli min huma dimaguhu, otaknya tidak berhenti mendidih, bangkal ini mentelah bangkal. Ya tabu mikirangnya, ya tabu mikirangnya. Nengka pipin dunia jemaah sekalian, kurang-kurang beli na suwe na bangkal. Lagu nenek kata Nabi SAW tidak berhenti bangkal, tidak berhenti mendidih kepalanya. Ya. Baik, ini dia yang pertama yang harus kita imani tentang kenikmatan surga, kemudian juga penderitaan neraka.
Kemudian berikutnya makhluqatan, keduanya ini makhluk. Qad khuliqata, sudah diciptakan. Berarti sekarang surga sudah ada belum? Sudah. Neraka sudah ada belum? Sudah. Ya. Cuman orang masuk surga nanti pada hari kiamat. Orang masuk neraka nanti pada hari kiamat. Wah, sampai yang tai bro, proses hari kiamat yang paling terakhir adalah surga dan neraka. Kumbe terus sebagian hadis Nabi SAW mengatakan, aku melihat di dalam neraka ada orang disiksa seperti ini. Aku melihat di dalam surga ya seseorang seperti ini. Padahal orang masuk surga dan neraka itu nanti pada hari kiamat. Lagu Nabi SAW mengatakan, aku melihat di dalam neraka ada orang disiksa seperti ini. Maka sebagian ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, beliau mengatakan itu hanyalah gambaran yang diperlihatkan kepada Nabi SAW. Siapa yang melakukan dosa seperti itu, dia akan disiksa dalam neraka nanti pada hari kiamat seperti itu. Paham ke itu ya? Iya. Nunu sekedar gambaran. Misalkan ya. Nabi SAW melihat tatkala Isra Mi'raj, beliau diperlihatkan oleh Allah ada orang-orang di dalam neraka, mereka punya kuku dari besi. Yakhmishuna biha wujuhahum wa sudurahum, mereka gunakan untuk mencakar-cakar wajah dan dada mereka. Gita ada si Nabi tatkala Isra Mi'raj. Ya, karena Nabi diperlihatkan neraka pada saat itu, beliau melihat ada orang-orang yang mencakar wajahnya dan dadanya menggunakan kuku dari besi dan tembaga. Padahal orang masuk neraka kapan? Hari kiamat. Lagu kita ada si Nabi SAW. Kata para ulama, sebagian mereka seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, Nabi SAW bertanya, siapa mereka? Ya, maka malaikat Jibril mengatakan mereka adalah orang-orang yang melakukan gibah. Maka siapa yang melakukan gibah di dunia sekarang, nanti kalau dia masuk neraka pada hari kiamat, dia akan disiksa dengan siksaan seperti yang dilihat oleh Nabi SAW. Jadi ini sekedar gambaran. Ini pendayat dengan inggawi gibah no laun pen hari kiamat no. Betul. Jelas atau tidak? Baik. Bukan berarti sudah ada isinya, belum ada isinya. Isi surga itu nanti pada hari kiamat, isi neraka juga nanti pada hari kiamat. Baik. Terlanjutan akedik-akedik ya mak nenek. Ya, minta maaf. Kama jaa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, dakhaltul jannata, aku sudah masuk surga. Ya. Fara'aitu qasran, maka aku pun melihat sebuah istana. Wa ra'aitul kautsara, dan aku melihat sungai Al-Kautsar. Wa tala'tu fil jannati, aku juga mengintip surga. Fara'aitu aktsara ahliha kadza, maka aku melihat paling banyak penduduknya kadza, seperti ini. Dalam sebagian riwayat paling banyak penduduk surga adalah al-masakin, orang-orang miskin, wad du'afa, dan orang-orang lemah. Wa tala'tu fin nar, dan aku melihat neraka. Fara'aitu kadza wa kadza, maka aku pun melihat dalam neraka begini dan begitu. Dalam riwayat yang lain aku melihat kebanyakan penduduknya adalah wanita. Dalam riwayat yang lain aku melihat kebanyakan penduduknya orang-orang yang sombong. Ya. Ini menunjukkan surga dan neraka sudah ada atau belum? Sudah ada. Lagu wah ara isina? Ya masih. Faman za'ama, siapa yang menyangka, annahuma, bahwasanya keduanya surga dan neraka, lam tukhlaqa, belum ada, fahuwa mukadzibun bil Qur'ani, berarti dia mendustakan Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan tentang surga, uiddat lil muttaqin, surga sudah dipersiapkan bagi orang yang bertakwa. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan tentang neraka, uiddat lil kafirin, sudah dipersiapkan bagi orang yang kafir. Berarti lamun taparan surga neraka ya narak masih mukadzibun bil Qur'an, mendustakan Al-Qur'an. Wa ahadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga mendustakan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wala ahsibuhu yu'minu bil jannati wan nar, wala ahsibuhu, dan saya tidak menyangka, kata beliau, saya tidak menganggap dia yu'minu bil jannati wan nar, beriman kepada surga dan neraka. Ya, ada kelompok yang mengatakan ya neraka masih surga dan neraka, namanya kelompok Mu'tazilah. Kenapa? Mereka mengatakan menggunakan akal. Surga dan neraka, kalau kita katakan surga dan neraka sudah ada sekarang, padahal belum ada yang memasukinya, belum ada penghuninya, berarti surga dan neraka Allah ciptakan sia-sia, padahal tidak ada perbuatan Allah yang sia-sia, kata mereka. Oke, cekap namanya nang akal. Lamun peparan surga wah arak, padahal ya nara isina masih, berarti sia-sia surga pia ada si Allah. Lamun peparan neraka wah arak, padahal ya nara isina masih, berarti sia-sia neraka pia ada si Allah. Sedangkan Allah tidak pernah punya perbuatan yang sia-sia, kata mereka. Oleh karena itu surga dan neraka belum ada, kata mereka. Makanya beliau mengatakan di sini, siapa yang mengatakan surga dan neraka belum ada, berarti dia mendustakan Al-Quran, mendustakan hadis, dan menurut saya dia tidak beriman kepada surga dan neraka. Wa man mata min ahlil qiblati, siapa yang mati dari kaum muslimin, dari ahlul qiblah, yaitu umat Islam, muwahhidan, dan dia bertauhid, yusalla alaihi, maka kita salatkan jenazahnya. Wa yustaghfaru lahu, mohonkan dia ampunan. Wa la yuhjabu anhu al-istighfar, tidak boleh kita pelit untuk beristighfar bagi dia. Jadi lamun narak semeton meninggal dunia ta salatin jenazah dia. Ya. Cuman ada beberapa hadis yang menyebutkan Nabi SAW pernah tidak mau menyolatkan beberapa orang, di antaranya orang yang bunuh diri. Ya, orang yang bunuh diri. Dalam hadis yang lain orang yang punya hutang tidak mau disolatkan oleh Nabi SAW. Cuman para ulama mengatakan, sebagian ulama seperti Syekh bin Baz, beliau berpendapat itu dulu di awal-awal, namun pada akhirnya setelah itu Nabi kembali menyolatkan orang yang punya hutang. Ya. Tetapi sebagian ulama berpendapat tetap tidak boleh, atau tetap dianjurkan tidak menyolatkan orang yang bunuh diri, tetap dianjurkan tidak menyolatkan orang yang punya hutang. Tetapi siapa yang dianjurkan tidak menyolatkannya? Yaitu para tokoh. Ya. Ustadz, misalkan dengan bunuh diri, Ustadz sebaiknya jangan ikut menyolatkannya, supaya jadi pelajaran bagi yang lain. Adapun yang bukan tokoh, pesolatin itu. Ya, pesolatin itu. Kenapa? Karena dia masih seorang muslim. Kemudian wala tutrakus salatu alaihi, jangan tidak disolatkan. Lidzambin adnabahu, gara-gara dosa yang ia lakukan, sagiran kana, baik itu dosa kecil atau kabiran, atau dosa besar, tetap solatkan. Cuman sekali lagi sebagian ulama mengatakan kalau tokoh sebaiknya tidak perlu ikut, jadi pelajaran. Ya, jadi pelajaran. Amruhu ilallahi ta'ala, urusannya kembali kepada Allah. Jadi lamun narak semeton meninggal dunia dari kalangan kaum muslimin, berikan haknya, diantaranya solatkan. Ya. Kecuali kalau dia melakukan salah satu dosa besar selain daripada syirik, maka di sini ada beda pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan tetap solatkan, sebagian ulama mengatakan memberikan perincian, kalau yang tokoh tidak usah solatkan, tetapi yang bukan tokoh silahkan tetap menyolatkan. Akhirul risalah, inilah dia akhir dari tulisan ini, kata beliau. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah wahdahu semata, wa salawatuhu ala Muhammadin wa alihi wa sallama taslima, salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau. Selesai telekan kitab kecil ini, yaitu kitab Ushulus Sunnah, akidahnya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Wallahu taala a'lam wa alam. Mudah-mudahan narak manfaatna apa yang kaji telekan awal sampai akhir, dan insyaallah nanti kita akan ganti dengan kitab yang lain. Ya, kita akan ganti dengan kitab yang lain. Wallahu taala a'lam wa alam. Lamun narak gempe ketuanang tiang persilahkan selesai adzan. Lamun narak.
Ada yang berketuanan jemaah sekalian? Ada yang berketuanan? Sila. Misal tunina, misal arak patro, misal awan. Misal arak dengan tidak nyawa anda tidak boleh badak kata tanpa tentang puasa itu. Terus tahun-tahun dah hidup, apakah kita jerang ke atau tetap pada saat itu saya namanya bertahun-tahun masa saudara buat dulu anak saja sampai nengka yang mana masih itu kalau baru bila potongan seperti tanda itu. Taib. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Kalau pelanggaran yang dilakukan oleh wanita tersebut, istri tersebut, pelanggaran yang berat, ya, seperti tidak mau pakai jilbab, tidak mau menutup aurat, ini berat atau tidak? Berat. Maka seorang suami harus tegas.
Yang pertama Allah mengatakan wallati takhafuna nusuzahunna, wanita-wanita yang kalian khawatirkan akan nusuz. Ento angpe ngarnina nusuz, nusuz nono melanggar perintah Allah, itu nusuz. Istri-istri yang kalian khawatirkan nusuz, yang pertama fa'idhuhunna, nasihati. Kalau tidak mempan, wahjuruhunna fil madaji, pisah tempat tidur. Kalau tidak mempan, wadribuhun, pukul mereka, tapi dengan pukulan yang tidak melukai, pukulan mendidik. Lamun ahlapukna nenek na mempan, ini menunjukkan harus tegas, harus tegas. Kalau semuanya ini tidak mempan, ya, maka tidak ada kebaikan bagi suami yang mempertahankan istri yang seperti ini. Bahkan dalam sebuah riwayat, di antara orang yang doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang suami yang tetap mempertahankan istri yang buruk akhlaknya. Ini di antara orang yang doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami yang dia tetap mempertahankan istri yang sangat buruk akhlaknya. Dan suatu ketika arak sopok dengan datang tiba Nabi SAW, ya Rasulullah, inna imra'ati la taruddu yadal amis. Wahai Rasulullah, istri saya tidak pernah menolak tangan orang yang menyentuhnya. Sebagian ulama menafsirkan ayai dengan mama nejak ida salaman, terima ada doang. Ini pelanggaran atau tidak? Pelanggaran besar. Wanita tidak boleh jabat tangan dengan laki-laki yang bukan mahram. Ya Rasulullah, istri saya tidak pernah menolak tangan orang yang menyentuhnya. Sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah disentuh beneran sampai akan terjadi perbuatan zina. Ya. Apa kata Nabi SAW? Talikha, ceraikan dia. Talikha, ceraikan dia. Kata dia, inni uhibbuha ya Rasulullah, tapi tiang cinta mati sama dia. Ini masalah Malik. Jadi maksud tiang di sini harus ada ketegasan, harus ada ketegasan. Ya, kalau yang dilanggar itu perkara-perkara yang berat. Tetapi kalau yang ditinggalkan itu bukan perkara yang wajib, misal istrinya tidak mau sholat tahajud, maka ini ya, tidak boleh sampai ya pemilih sholat tahajud terjerakkan. Ya, nggak boleh seperti ini. Kenapa? Karena sholat tahajud wajib atau sunnah? Tapi menutup aurat itu wajib atau tidak? Wajib. Ya. Jadi harus tegas suami yang seperti ini. Wallahu taala a'lam wa alam. Ya, kalau ada cara yang lain selain dari perceraian, maka itu yang terbaik tentunya. Ya. Sila. Baik. Jadi hadis nu ara sahih, ara dhaif, ara maudhu, palsu. Dik nak kanggo ke ulama nu ngapus ya hadis si dhaif nu, anti sahih-sahih tabayit. Ya bukan mereka tidak mau menghapusnya, cuman ya bau ngapus kumbena wah kedong nyebar. Ulama lekan layak mele ngilangang ya. Dulu ada orang dia ditangkap di zaman para salaf dulu. Orang ini ditangkap gara-gara ketahuan membuat hadis palsu. Tangkap. Ya. Ketika dia akan dihukum penggal, akan dipotong kepalanya saat itu. Ketika dia akan dipotong, dia mengatakan silahkan potong kepala saya. Kenapa? Karena saya sudah membuat 100.000 hadis palsu dan sudah saya sebarkan.
Itu masalahnya, Mami. Lamun seandainya bau ngapus, alhamdulillah ya meletang teh. Cuman masalahnya wah kedong nyebar. Sehingga apa yang dilakukan oleh ulama sekarang, mereka hanya melakukan satu cara, yaitu apa? Memperingatkan manusia, menjelaskan kepada manusia ini yang sahih dan ini yang dhaif. Oleh karena itu para ulama mengatakan tidak boleh seorang ustadz, seorang dai menyampaikan hadis palsu kecuali untuk dia jelaskan kepalsuannya. Ya terganggu sekedar nyampeangnya kemudian teduk ya terbadak dengan palsu atau tidak. Tetapi boleh kita sampaikan untuk menjelaskan kepalsuannya. Contoh, dalam sebagian hadis disebutkan, siapa yang manzara qabra abawaihi yaumal jumu'ati faqara'a indahu yasin ghufira lahu adada hurufihi. Siapa yang ziarah kubur orang tuanya hari Jumat, kemudian dia membaca surat Yasin di samping kubur orang tuanya, maka dia akan diampuni sebanyak huruf yang ada dalam surah Yasin. Sampai yang tiang hadis ini, tetapi maudhu, palsu. Ini boleh yang seperti ini kita sampaikan untuk menjelaskan kepalsuannya. Iya na kanggo sampai ampe setelah nono teduk jama epe pesaran jelasan kepalsuannya. Dan ini yang banyak. Ya. Ini yang banyak. Baik. Wallahu taala ala alam. Jadi ana tahu ngapus, Mami. Atau ngapus. Enggak ana tugasna engka, enggak ana tugasna menjelaskan mana yang sahih dan mana yang tidak sahih. Wah kedong nyebar. Ngombe no? Bang angka ya dampak buruknya. Syekh Albani rahimahullah, beliau punya kitab judulnya, judul kitab beliau indah sekali. Yang pertama, Silsilatul Ahadits Shahihah wa syai'un min fiqhiha, ya, kumpulan hadis-hadis sahih. Beliau punya kitab kumpulan hadis-hadis sahih dan beberapa faidah di dalamnya. Setelah beliau menulis kitab itu, beliau tulis kitab yang satunya, Silsilatul Ahadits Ad-Dha'ifah wal Mawdu'ah wa Atharuha Sayyi'u 'alal Ummah, kumpulan hadis-hadis dhaif dan palsu dan dampak buruknya terhadap umat. Ada satu kitab judulnya Qawaid Ma'rifatil Bid'ah, kaedah-kaedah mengenal bid'ah, ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Husain Al-Jizani. Kaedah-kaedah untuk mengenal bid'ah. Kaedah yang pertama yang beliau tulis adalah semua ibadah yang landasannya adalah hadis palsu maka itu bid'ah. Dan banyak bid'ah ini muncul gara-gara hadis palsu. Ya. Gara-gara hadis palsu. Alhamdulillah setelah ngaji sunnah bro na jelas mbe sahih mbe ya na sahih. Merangkat pelungguh pe bro no lamun layak pada doang ruana. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik. Sila Pak Mukhtar. Ya. Pak Mukhtar antum paham yang kita sampaikan? Insyaallah ya. Ya, karena Pak Mukhtar ini serba kurang kayaknya. Manusia ya. Kita akan anjurannya di dalam aturan kantor masuk 7:30. Iya. Terus nanti pulangnya jam 4. Terus ini kita katakanlah sudah pulang patroli itu nganggur, tidak ada kerjaan. Katakanlah kita pulang sholat di rumah, terus nanti jam 3 lagi kita ke kantor. Apakah tidak amanah? Baik. Pulang sholat apa tadi? Pulang, katakanlah kita pulang sholat di rumah, sholat zuhur, nanti jam 3 lagi kita ke kantor karena kita pikir tidak ada kerjaan full. Baik. Apakah termasuk tidak amanah? Baik. Kalau pelungguh pulangnya itu karena uzur yang syar'i,
Ya, seperti pulang untuk sholat karena di sana tidak ada tempat sholat misalkan, maka ini tidak jadi masalah. Justru tidak boleh menjadikan pekerjaan sebagai penghalang untuk sholat. Harus sholat. Tetapi Pak Mukhtar, kalau di sana ada tempat untuk sholat, sebaiknya jangan pulang. Meskipun tidak ada pekerjaan. Kenapa? Karena meskipun tidak ada pekerjaan, masalahnya gajinya full. Ini masalahnya. Gajinya full. Baik. Tetap harus dijaga ini. Ya, itu masalahnya. Kecuali kalau seandainya pelungguh pulang, kemudian pas gajian pelungguh mengatakan ada satu hari tidak full saya masuk, kurangin. Silahkan kalau seperti itu Pak Mukhtar. Ya. Cuman darah hitam milik kurang kalau gaji ini. Ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ya, sepertinya sudah tidak ada ya. Terakhir ya. Alhamdulillah. Masalah azab kubur. Tersiksa dengan dulu pertama bisa sampai dulu kiamat. Baik. Tersiksa juga yang arah kehilangan bantuan dari lagi. Baik. Yang pertama, orang yang dapat siksa kubur itu apakah dia disiksa dari awal? Apakah disiksa dari awal sampai hari kiamat? Kalau masalah dari awalnya sepertinya iya, karena hadis menyebutkan seperti itu. Dalam hadis dikatakan, ketika dia tidak bisa menjawab, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Dia mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Ketika ditanya siapa nabimu, la adri, saya tidak tahu. Apa agamamu? La adri, saya tidak tahu. Apa disebutkan dalam hadis? Fayudrabu bimitraqatin min hadid, maka dia langsung dipukul pakai palu dari besi. Lagu ya kena palu taita. Kata Nabi SAW, lau duribat biha jibalud dunya ladzabat, seandainya palu itu digunakan untuk memukul gunung-gunung di dunia, semua gunung di dunia akan hancur. Dalam hadis itu dikatakan faduribat. Di sana menggunakan huruf fa. Dalam bahasa Arab huruf fa itu menunjukkan langsung, tidak ada jeda. Itu fa. Ya, dalam bahasa Arab. Beda dengan thumma. Contoh saya mengatakan, dakhalal masjida Pak Mukhtar, Pak Abu Yazid. Pak Mukhtar masuk masjid, kemudian Abu Yazid, Pak Abu Yazid. Abu Yazid langsung masuk, tidak ada jeda. Ya, ini kalau fa. Adapun kalau thumma, dakhalal masjida Pak Mukhtar thumma Abu Yazid. Pak Mukhtar masuk masjid, thumma kemudian Abu Yazid, bisa jadi 30 menit setelah Pak Mukhtar masuk baru Abu Yazid datang. Ini thumma. Dalam hadis itu dikatakan fayudrabu, maka dia langsung dipukul. Tetapi pertanyaan yang kedua, apakah lanjut sampai hari kiamat siksa kuburnya itu? Dijelaskan oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Sindi hafizahullah taala, kalau orang kafir lanjut sampai hari kiamat, lanjut narak pentelahan. Adapun kalau orang beriman yang disiksa gara-gara dosanya, maka sebagian hadis menyebutkan ada yang berhenti siksa kuburnya, sebagian hadis menyebutkan ada yang lanjut. Contohnya, ada sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Nabi SAW menyebutkan, ketika seorang laki-laki dia berjalan dengan penuh kesombongan, ya, maka Allah pun menenggelamkan dia ke dalam bumi, bahwa yatajaljalu ila yaumil qiyamah, dan dia terus masuk ke dalam bumi sampai hari kiamat. Ini azab kubur sampai hari kiamat. Ya. Jadi orang yang berdosa dari kalangan orang beriman, kalau dapat siksa kubur, maka ada yang tetap siksa kuburnya sampai hari kiamat, ada yang sementara. Jelas ini? Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Banenah ya jemaah sekalian pengajian mudah-mudahan ada manfaatnya. Adapun kitab selanjutnya nanti kita bicarakan kitab apa yang ingin kita baca. Cuman tiang ingin ingatkan, lamun tabiang epe kitab pe anti ya terbian bega bagi inta lagu ya karing telu dua nganti ini ya enggak, yang penting dibawa.
yang penting dibawa ya. Yang penting peanti ya pada jamaah sekalian, anti nara berkahna. Ya, jadi anti terlebih fokus ya dah dengarang ya. Taib, insyaallah jemaah dah terbagi yang kitab kita bahas pertemuan selanjutnya. Cuman sekali lagi peanti ialah mun pe mau ya. Pen balik dah apa ke gawina. Wallahu taala ala wa alam, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.